Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Indonesia Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik tahun 1972. IAI menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres 3 IAI tanggal 25-26 Oktober 1982. Komisi NPA mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas NPA yang lama dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut norma tersebut tanggal 19 April 1986. NPA yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus pusat IAI sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas LK yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Perkembangan SPAP lanjutan tahun 1992, IAI menerbitkan NPA edisi revisi yang memasukkan suplemen emen nomor 1 sampai dengan 12 dan interpretasi 1 sampai dengan 2 tahun 1994. Dalam Kongres disahkan di Standar Profesional Akuntan Publik yang secara garis besar berisi uraian mengenai standar profesional akuntan publik, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan, berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan, pernyataan jasa akuntansi dan review. Perkembangan SPAP lanjutan tahun 1999, IAI berubah nama Komite NPA menjadi Dewan SPAP. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan besar atas SPAP per 1 Agustus 1994 dan menerbitkan dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi, pernyataan standar jasa akuntansi dan review, pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi, pernyataan standar jasa konsultasi, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi, pernyataan standar pengendalian mutu. Selain kelima standar tersebut masih dilengkapi dengan aturan etika kompartemen akuntan publik yang merupakan aturan normal yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik. Standar pekerjaan lapangan, 10 standar auditing menurut PSA nomor 1, seksi 158. Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Jadi standar auditing mencakup mutu profesional, profesional kualitas, auditor independen, dan pertimbangan judgement yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1 standar umum, ada 3 standar, kedua standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan, ada 4 standar. Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota IAI untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Kode Etik IAI terdiri dari 8 bab, 11 pasal, dan 6 pernyataan etika profesi. Gross negligence atau sama dengan penerapan 2 professional care, pelanggaran berat, jenis pelanggaran aturan. Public ordinary negligence, kesalahan manusiawi tidak sengaja, sama dengan pelanggaran ringan. Gross negligence, penerapan 2 professional care, sama dengan pelanggaran berat, konstruktif. Fraud, akuntan publik terlibat langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen, sama dengan pelanggaran berat. Fraud, sama dengan akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud, pelanggaran sangat berat. Asal usul tuntutan hukum di Indonesia. Klien investor, Bapeman, Departemen Keuangan BI, pengguna laporan keuangan. Jadi saksi yang diberikan Departemen Keuangan bisa dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk pencabutan izin praktik akuntan publik, tergantung pada berat atau ringannya pelanggaran saksi yang diberikan Bapepam dalam bentuk peringatan tertulis. Larangan pemberian jasa di pasar modal, pihak lainnya, klien investor BI dan pengguna laporan keuangan bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan jika merasa dirugikan. Hal-hal yang dapat dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum: jangan sembarangan menerima klien, pilih audit staff yang
Patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik, miliki sistem pengendalian mutu, lakukan audit yang berkualitas, dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report. Jika memungkinkan, memiliki penasehat hukum. Terima kasih.